Shalom semua. Ya, KD Suara Eagle Revival. Puji Tuhan, kita bisa ketemu hari ini. Gong Sifacai, Sinian Kuailer. Wah, ya. Ini sebetulnya perayaan yang sangat alkitabiah. Gong Sifacai kan artinya selamat tahun baru yang penuh kelimpahan, penuh kelimpahan harta, berkat. Terus Sinian Kuailer artinya selamat tahun baru yang penuh dengan kebahagiaan. Waduh, ini kayaknya yang ngerayain tahun baru dengan harapan ini hanya orang Tionghoa ini yang punya tahun baru dengan harapan. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, kita sama-sama mau renungkan di ibadah Cap Gome ini. Kita mau lihat dari Yeskiel pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya ini janji Tuhan kepada orang Israel. Ya, janji ini diberikan waktu Tuhan baru saja menghukum orang Israel. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia itu berada di antara sebelum Israel ditaklukkan oleh Babel dan dibuang ke pembuangan. Nabi Yeremia sudah menubuatkan. Tapi kalau Nabi Yeskiel ini nabi yang ada di pembuangan. Ya, dia menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah pembuangan. Ya, tapi kedua-duanya Yeremia maupun Nehemia selalu memberi pengharapan ya. Yeremia maupun Yeskiel. Ya, Yeremia mengatakan usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu pergi, kesejahteraan kota tergantung pada kamu. Tetap disuruh usahakan kesejahteraan kota, dan kemudian katanya juga aku memberikan masa depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan, sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Karena orang Israel berdosa, menyembah berhala, sampai akhirnya datang satu waktu Tuhan hukum mereka ke Babel. Tapi selalu ada harapan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, puji Tuhan kalau tiap tahun dirayakan, tahun baru Imlek ini dirayakan dengan dua perkataan yang luar biasa, Gong Sifacai dan Sinian Kuailer ya. Nah, ini benar-benar artinya tahun yang penuh harapan, berkat kelimpahan. Yang kedua juga tahun yang penuh kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat, ya itulah janji Tuhan bagi kita. Itu kerinduan Tuhan untuk memberi berkat berkelimpahan dan juga berkat kebahagiaan. Nah, tapi kita melihat kalau kita kembali ke kondisi bangsa Israel, waktu mereka dibuang, mereka mengalami situasi yang sangat sulit, tapi Tuhan selalu bilang ada harapan. Kita tahu apapun situasi yang kita hadapi selalu ada harapan. Ya, saat ini nggak gampang juga, ada pandemi ya. Situasi yang nggak gampang, tiba-tiba kita dengar kena meninggal 2 orang satu keluarga. Ya, tiba-tiba saja kita shock gitu ya. Kita dengar hal seperti itu ya. Jadi, tapi selalu ada harapan yang luar biasa, saudara. Ya, seperti perayaan tahun baru Imlek ini, betul-betul dinyatakan ada harapan, kelimpahan berkat maupun kelimpahan kebahagiaan. Tuhan janjikan. Dan kalau kita lihat di sini ayat-ayat tadi bilang, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, persoalan mereka adalah hati yang keras. Ini persoalan yang membuat Tuhan menghukum mereka bertahun-tahun. Mereka keras melawan Tuhan. Tuhan ingin beri kebahagiaan, tapi mereka melawan, ingin jalannya sendiri, ya, menyembah berhala dan lain-lain. Akibatnya banyak kesulitan yang mereka alami. Tuhan janji akan beri hati yang baru. Jadi Tuhan akan mengubahkan dari dalam, saudara, bukan hanya dari luar ya. Orang susah sekali bertobat, susah sekali berbalik. Tapi kalau diberi hati yang baru, maka
ada pembaruan yang timbul dari dalam. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan janji bahwa Israel akan dipulihkan, dikumpulkan kembali, kemudian diberikan hati yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini ada sambungannya sebetulnya dari Yesaya 36 ayat 26 sampai 28 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan janji akan memberi rohnya diam di dalam batin kita. Ini yang luar biasa ya. Manusia seringkali keras kepala, hati manusia berdosa seringkali berontak. Tapi di dalam Yesus kita percaya ada roh Tuhan yang masuk ke hati kita, maka kita jadi orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Ya, janji daripada Yeskiel ini berhubungan dengan perjanjian baru. Memang janji itu untuk orang Israel pada saat itu diberikan hati yang baru melalui penganiayaan, melalui hukuman di Babel selama 70 tahun, saudaraku. Mereka diubahkan sehingga hatinya jadi baru ya setelah mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi saudara, ini janji tentang kehidupan perjanjian baru bersama Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yesus, puji Tuhan, ya kita bukan hanya diajak untuk taat, tapi kita diberi Roh Kudus yang buat kita bisa taat. Amin, saudara. Kita diberikan roh yang baru. Kita diberikan hati yang baru di dalam Yesus. Dan kita tahu tahun demi tahun, kalau kita merayakan Imlek, ingatlah bahwa Tuhan rindu memperbaharui hati kita menjadi baru, selalu baru ya. Roh Kudus ada di dalam kita, dan Roh Kudus adalah roh yang dinamis, yang senang hal-hal baru, yang senang memberikan mujizat-mujizat baru, kehidupan baru, hal luar biasa yang baru, hal yang tidak terduga. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan, kita sudah memiliki Roh Kudus. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin ingatkan kembali bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, bahwa roh yang diberikan adalah roh Allah sendiri. Itu tidak main-main, saudaraku. Ya, roh yang luar biasa ada di dalam kita. Dan roh itu sangat dinamis. Roh itu sangat luar biasa. Roh itu bisa mengangkat orang yang paling miskin jadi paling kaya, saudaraku. Roh itu bisa membuat orang yang paling tidak bisa apa menjadi orang yang paling pandai, saudaraku. Roh itu bisa mengubahkan dengan sangat luar biasa, karena Tuhan adalah sumber daripada segala hikmat. Karena Tuhan adalah sumber daripada damai sejahtera. Tuhan adalah sumber daripada segala sesuatu. Dan kita sama-sama beribadah kali ini, saya percaya kita datang dengan iman. Ini tahun kemurahan Tuhan, ini tahun yang baru, dan kita semua sudah mempunyai Roh Kudus, saudaraku ya. Roh Kudus itu selalu membarui hati kita. Roh Kudus selalu memberi harapan. Roh Kudus nggak pernah bilang mati aja deh lo, nggak pernah. Udah sampai di sini nggak tertolong, udah terlambat, sudah nggak bisa, nggak ada, saudaraku. Ya, Roh Kudus selalu memberi pengharapan demi pengharapan. Ya, tahun rahmat Tuhan, hati yang baru, harapan baru. Ya, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita tahu ada harapan-harapan baru yang luar biasa. Hanya mungkin kita yang harus ikut dengan suara Roh Tuhan. Ya, saya lihat beberapa orang bisnisnya luar biasa justru di pandemi ini ya. Karena ya dia bisnisnya di peralatan kesehatan. Jadi luar biasa. Nah, ada teman-teman lain yang ngikut aja, udah tahu begini ya udah ngeramein. Mereka pun berbisnis di peralatan kesehatan yang rame, sehingga mereka dapat keuntungan yang besar ya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Nah, kita perlu dengar suara Tuhan, kita perlu dengar suara Roh Kudus, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan tahun penuh harapan ya, tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat kelimpahan, sesuai dengan pernyataan tadi Gong Sifacia Sinian Kuala ya, bahwa kita punya pengharapan keberkatan Tuhan, kita punya pengharapan sejahtera, bukan hanya berkat keuangan yang berlimpah, tapi juga sejahtera yang Tuhan pengen. Ini yang terutama, dan yang terutama saudaraku,
bahwa yang membuat kita kehilangan semuanya adalah hati yang keras. Tapi syukur kepada Tuhan. Ya, kita punya Roh Kudus. Roh itu ada dalam batin kita. Dan roh itu yang memberikan pembaharuan demi pembaharuan. Roh itu yang memberikan sukacita demi sukacita. Dan roh itu yang membuat kita mampu melakukan perkara demi perkara. Roh itu yang membuat kita mampu menghadapi keadaan demi keadaan, situasi demi situasi. Dan roh itu membuat kita bisa menembus situasi-situasi sulit, saudaraku. Ya, kerap kali kita berhadapan dengan situasi sulit, tapi Roh Kudus bisa menuntun kita untuk menembus situasi-situasi sulit. Dan ini yang paling indah. Dan ternyata Yeskiel sudah sampaikan apa yang akan kita dapat jauh-jauh hari di dalam Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus akan tinggal di dalam batin kita. Roh Kudus yang mengubahkan kita, sehingga kata firman Tuhan nggak perlu lagi diajar karena sudah ada roh sebetulnya. Ada roh yang bisa bicara. Ya, kalau orang taat pada Tuhan, roh itu akan bicara kepada kita. Kita dengar-dengaran suara Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya percaya semua jemaat Suara Eagle masuk dengan hati yang sukacita, masuk dengan semangat baru. Ya, percaya tahun kelimpahan, apapun keadaan kita tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam hati kita. Apapun kesalahan kita, dosa kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Ya, Tuhan akan menyingkirkan hati yang keras, diganti dengan hati yang baru, diganti dengan roh. Dan ini adalah persoalan terbesar, hati yang keras, saudaraku. Karena yang lain akan kita peroleh kalau hati kita lemah lembut di hadapan Tuhan. Ya, kelimpahan, kekayaan kita peroleh kalau kita lemah lembut di hadapan Tuhan. Kebahagiaan, sukacita kita peroleh kalau hati kita lemah lembut di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan juga, Tuhan mengatasi yang terdalam dalam hidup kita, yaitu hati yang keras, hati yang menentang Tuhan, hati yang ingin akan dosa, itu digantikan dengan roh yang baru, hati yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam tahun-tahun kelimpahan. Kita bisa masuk dalam tahun-tahun yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dan saya berharap bahwa tahun-tahun ke depan, apapun situasi yang kita hadapi, soal Eagle tetap soar di atas, ya. Persoalan di bawah, makin tinggi kita terbang, persoalan jadi kecil. Makin kita ke bawah melihat persoalannya jadi gede. Tapi kalau tinggi terbang di awan-awan bersama Tuhan, persoalan jadi kecil. Puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ya, saya